Terbongkar kini bahwa Jokowi menggunakan relawan sebagai bumpernya melawan musuh termasuk Pak Prabowo nantinya. Tapi dalam kasus Sylvester dia juga bisa terseret ke penjara jika terbukti jadi aktor utama yang melindungi selama 6 tahun bebas di tak eksekusi. Ini ngeri sekali kasus ini. Ini jauh lebih ngeri dibandingkan kasus ijazah palsu Jokowi. Karena ijazah palsu nggak ada dampaknya gitu ke Jokowi. Jokowi nggak bisa dipenjara. Tapi kalau kasus Sylvester Matulina ini diungkap dan kemudian dijelaskan siapa pelindungnya, Jokowi bisa dipenjara. Maka digerakkanlah jaringan institusi atau kelembagaan yang masih bisa dipengaruhi. Yang masih nurut sama Jokowi itu. Ya mungkin ada lembaga-lembaga yang lain. Misalnya lembaga A, lembaga B. Untuk digerakkan. Digerakkan kemana? Ya membalas manuver Pak Prabowo. Ini kan dari komisaris ID Food, cuman statusnya terpidana. Apakah akan dipertimbangkan untuk satu komisaris independen ya Pak? Pak Erik? Tersimpan sebuah strategi untuk memperalat para relawan dan partai-partai politik. Sekarang, karena bocoran cerita tadi ya, saya jadi makin mengerti bagaimana sebenarnya strategi Pak Jokowi ini. Dari ratusan juta warga Indonesia, ini nampaknya yang paling hebat, paling ajaib, paling sakti, Sylvester. Ya karena kalau orang lain yang berkasus gitu ya, itu baru tersangka aja udah ditahan gitu. Itu seperti Tom Lembong, Hasto, baru tersangka, udah langsung ditahan. Tapi Sylvester sudah didakwa, sudah divonis 1,5 tahun penjara, tapi sampai sekarang itu tidak pernah ditahan dan kasus ini baru ketahuan 6 tahun kemudian. Jadi ini antara ajaib, sakti dan agak beruntung Sylvester ini gitu karena cuma dia yang bisa melakukan itu. Yang ada di balik layar sebenarnya ada ketegangan-ketegangan baru. Di mana ketegangan itu justru terjadi antara presiden dengan mantan presiden. Ternyata, Pak Jokowi malah meminta agar semua relawan itu tidak bubar. Dan apapun serangan yang nanti akan diterimanya sebagai kepala negara atau presiden, maka para relawan itu tidak boleh diam. Itu ya sumber beritanya ya dari media RMOL ID. Nah, dengan kata lain, Pak Jokowi ini ketika dia baru saja memenangkan Pilpres 2014 itu, dia meminta agar para relawannya akan menjadi bemper atau benteng, atau bahkan menjadi semacam pasukan berani mati yang akan membela Jokowi habis-habisan terhadap apapun serangan yang ditujukan pada Jokowi. Sylvester divonis 1,5 tahun penjara, tapi kemudian dia tidak ditahan. Jadi bisa dipastikan ya ini kan ada pelindungnya, ada orang yang melindungi dia agar dia tidak ditahan meskipun sudah divonis. Jadi mempermasalahkan masalah Sylvester untuk mengevaluasi Kejaksaan Agung atau kejaksaan secara umum itu lebih mudah dibandingkan mengevaluasi lewat jalur Tom Lembong, dan bahkan Pak Mahfud MD juga sudah secara jelas tegas sekali mengatakan yang pasti, kata Pak Mahfud, pasti ada yang melindungi. Sekurang-kurangnya saya katakan yang melindungi kejaksaan, karena yang harus mengeksekusi dan tahu itu kejaksaan. Dibaca oleh Pak Prabowo, dia ngerti. Kalau ada yang melawan pada dirinya, Pak Prabowo sebagai komandante partai koalisi merasa harus melemahkan kekuatan mentornya itu. Maka isu reshuffle makin dimainkan itu. Saya menjadi makin mengerti tentang bagaimana taktik seorang Jokowi dan bagaimana niat dan cita-cita Jokowi yang sebenarnya. Bahwa keinginan untuk menjadi raja itu kemungkinan besar sudah ada dalam pemikiran Jokowi sejak dia memenangkan Pilpres tahun 2014. Sebuah taktik yang dipakai Jokowi untuk terus berkuasa, yang akhirnya sekarang ini menjadi senjata makan tuan alias gagal total. Ya, karena ini ada kelalaian, karena ini tidak ada eksekusi segera, bahkan sekarang meskipun sudah ramai dibicarakan di mana-mana juga, setidaknya sampai video ini dibuat belum ada penahanan, ya masih lempar-lemparan. Oh itu nanti yang akan mengeksekusi Kejari Jakarta, kata Kejaksaan Agung gitu ya. Nanti dari Kejari ya nggak tahu, masih belum ada komentar lagi gitu. Jadi setelah ini ramai sekalipun ternyata itu juga belum dieksekusi, belum juga dilakukan penangkapan. Padahal kata Pak Mahfud,
Setelah ini ramai dibicarakan dan menjadi perhatian masyarakat, seharusnya Kejaksaan Agung tidak perlu lagi memanggil. Karena harusnya langsung ditahan, langsung ditangkap, ya sudah. Di satu pihak, Jokowi dengan percaya diri merasa bahwa semua partai pasti menginginkan dirinya. Ya ditambah dengan dugaan adanya politik sandra ya. Sehingga partai-partai mau nggak mau ya nurutin Jokowi. Ya memang pada akhirnya itu menjadi kemenangan bagi anaknya jadi wakil presiden. Nah, rakyat tahu mereka musuhan. Ya takut jadi dianggap sebagai pemate atau pihak yang berbuat salah. Buat menutup itu semua, baik Jokowi maupun Pak Prabowo berusaha tidak membuka apa yang sejatinya sedang menegang. Sylvester itu bukan target utama. Sylvester itu cuma target antara saja gitu, karena ini adalah sebuah kasus yang tidak disangka-sangka, atau mungkin juga sudah disiapkan sama Roy Suryo, kita nggak tahu gitu ya. Ya bisa aja ribut-ribut soal ijazah itu hanya untuk memancing Sylvester, untuk muncul gitu ya, untuk membela Jokowi, dan kemudian setelah Sylvester muncul dihantamlah sama Roy Suryo. Bisa aja ini adalah bagian cerita atau sejarah politik di Indonesia. Dan dimaknai oleh Pak Jokowi sebagai bentuk penegasan. Dirinya sudah tidak dimintai pandangan atas pertimbangan lagi. Malah bisa disebut Pak Jokowi itu koyo dipreke itu, dibuang, tidak diperhitungkan. Ketika dia memberikan amnesti dan abolisi kepada dua tokoh nasional, Pak Tom dan Mas Hasto ini. Penundaan eksekusi ingkrah kasus Sylvester Matutina, apa cerita? Kasus yang menjerat Sylvester Matutina adalah kasus fitnah terhadap Yusuf Kalla yang telah divonis bersalah di tingkat kasasi Mahkamah Agung pada tahun 2019. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ingkrah yang menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Namun hingga saat ini putusan tersebut belum dieksekusi. Penundaan eksekusi putusan ingkrah dalam kasus Sylvester Matutina merupakan kelalaian yang serius oleh aparat penegak hukum. Hal ini tidak hanya melanggar kewajiban hukum yang ada. Seorang jaksa memiliki kewajiban mutlak untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban ini seperti yang diduga terjadi dalam kasus Sylvester Matutina dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku di internal kejaksaan.